Selamatkan makhluk hidup bagian negara-negara ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang baik ya. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang 10 negara ASEAN. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita lihat dulu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, peserta didik mampu membedakan kondisi geografis dan sosial budaya dari dua negara anggota ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan sosial budaya dari dua negara anggota ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu ASEAN? Ya, ASEAN merupakan sebuah organisasi. Lebih tepatnya, organisasi perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN berdiri didasari oleh Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan juga Malaysia. Lalu, dengan 5 negara yang lainnya bagaimana? Kita simak penjelasannya lebih lanjut. Nah, 5 negara anggota ASEAN tadi mendirikan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Selanjutnya, Brunei Darussalam bergabung ke dalam ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Selanjutnya ada Vietnam yang bergabung ke ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Nah, tidak lama dari itu, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir ada Kamboja yang bergabung pada tahun 1999. Nah, setelah mengetahui 10 negara anggota ASEAN tadi, lalu bagaimana kondisi geografis dan sosial budayanya pada masing-masing negara? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia memiliki kondisi geografis yaitu kepulauan dan juga sering disebut negara maritim karena Indonesia memiliki banyak pulau dan juga memiliki perairan yang sangat luas. Mata pencaharian masyarakat Indonesia lebih ke petani ataupun nelayan. Dan juga peninggalan sejarah Indonesia yang paling terkenal yaitu Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah, dan Candi Prambanan yang berada di Yogyakarta. Yang kedua ada Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam ada kampung yang bernama Kampung Ayer. Kampung Ayer ini adalah kampung terapung yang berada di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400-an, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Pada saat ini, banyak masyarakat kampung tersebut memiliki perahu pribadi yang disimpan di bawah rumah apung mereka. Yang ketiga ada Malaysia. Patung Dewa Murungga yang terletak di Malaysia memiliki ketinggian 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu situs kuil Hindu di luar India yang paling populer dan didedikasikan untuk Dewa Murungga. Di Malaysia juga memiliki kota bernama Georgetown yang terdaftar dalam UNESCO Heritage. Yang keempat ada Filipina. Kebudayaan Filipina merupakan perpaduan antara kebudayaan barat dan juga kebudayaan timur. Kebudayaan di Filipina dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu, Cina, dan juga Spanyol. Bahasa Filipina merupakan bahasa nasional, sedangkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk perdagangan maupun untuk pergaulan. Yang kelima ada Kamboja. Candi-candi yang di Kamboja kebanyakan terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu maupun Buddha terukir pada tembok.
Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Yang keenam ada Myanmar. Myanmar sering disebut sebagai negara seribu pagoda. Hal ini dikarenakan di Myanmar sangat mudah ditemukannya kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas masyarakat Myanmar adalah masyarakat keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan oleh mereka adalah bahasa Burma. Di Myanmar, mereka memiliki pakaian tradisional bernama longi. Yang ketujuh ada Vietnam. Permainan menangkap jangkrik yaitu permainan tradisional anak-anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup menggunakan kain dan menebak dan menangkap nama temannya. Vietnam terkenal dengan pakaian tradisionalnya yang bernama Ao Dai. Di Vietnam sangat mudah ditemukannya caping. Masyarakat Vietnam sangat gemar duduk di dingklik. Bahkan untuk makan pun mereka menggunakan dingklik. Yang kedelapan ada Laos. Nama Laos tidak lepas dari penemunya yaitu Ai Lao. Laos terkenal dengan orang-orang yang penuh dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya yaitu ajaran agama Buddha. Tahun baru di Laos dinamakan Bun Pi Mai. Masyarakat Laos akan membersihkan rumah dan juga memberikan sedekah terutama pada biksu-biksu. Yang kesembilan ada Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion merupakan sebuah hewan mitologi dengan kepala singa dan berbadan ikan. Konon katanya, pada zaman dahulu, Singapura merupakan kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya singa. Mayoritas penduduk Singapura berasal dari India, Cina, Melayu, dan juga Eropa. Kaum Baba merupakan panggilan untuk orang keturunan Cina dan Melayu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Mandarin, Tamil, dan juga Melayu. Masyarakat Singapura memiliki kebudayaan yaitu jalan kaki, dikarenakan harga mobil mahal dan juga harga BBM yang tidak murah. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu ada Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand berasal dari bahasa Thai atau Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand sudah berganti nama. Yang pertama Siam, artinya coklat atau kegelapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, dan Thailand. Ramakien adalah cerita rakyat yang mengubah kehidupan masyarakat Thailand itu sendiri. Kepala merupakan bagian yang paling dihormati, sedangkan kaki tidak boleh dihadapkan ke patung dewa ataupun patung suci. Kondisi geografis negara Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara berada di 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan juga Teluk Benggala di barat, Laut Cina Selatan di utara, dan juga Samudra Pasifik di timur. Sedangkan untuk daratan terbagi menjadi 2, yaitu daratan semenanjung dan daratan kepulauan. Yang pertama, negara-negara daratan semenanjung yaitu ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan juga Malaysia bagian barat. Sedangkan untuk daratan kepulauan ada Indonesia, Filipina, Singapura, dan juga Brunei Darussalam, dan Malaysia bagian timur. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.